Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Yazid Ardianto dengan NIM P220301180414 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian karya ilmiah saya, yaitu rancang bangun survei meter radiasi berbasis Arduino Uno. Untuk isi PowerPoint-nya, jadi yang pertama ada pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan, batasan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu ada tinjauan pustaka berisi tentang teori yang berkaitan untuk penelitian. Lalu ada metode penelitian, menjelaskan gambaran perencanaan rangkaian dan perencanaan jadwal penelitian. Itu untuk menjelaskan penjadwalan kegiatan perencanaan pembuatan karya ilmiah. Nah, bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakang masalah. Radiasi itu kan merupakan emisi dan perambatan energi melalui ruang ataupun materi dalam bentuk gelombang elektromagnetik ataupun partikel. Radiasi itu juga tidak dapat dilihat oleh mata. Terus dalam setiap kegiatan yang menggunakan energi radiasi, di sekitar penggunaannya akan terpapar radiasi. Dan itu termasuk manusia, makhluk hidup, itu semua yang di sekitar akan terkena paparan radiasi. Dan apabila terpapar lebih dari batas yang ditentukan, ini untuk manusia ya, sekitar 0,5 mR per jam dan pekerja 2,5 mR per jam, akan berbahaya bagi tubuh yang terpapar. Nah, oleh karena itu, perlu dibuat alat yang dapat memonitor dosis radiasi pada ruangan, agar radiasi pada ruangan itu dapat terkontrol. Nah, jadi ini latar belakang masalah dibuatnya survei meter radiasi ini. Untuk rumusan masalahnya itu, apa itu survei meter radiasi, bagaimana dasar teori survei meter radiasi, dan bagaimana metodologi survei meter radiasi. Ini untuk batasan masalahnya. Penelitian ini lebih terfokus pada monitoring radiasi sinar X dengan cara memantau laju dosis dengan detektor sintilasi sebagai transducer dan mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengolah data. Dan tujuan penelitiannya itu merancang dan merealisasikan alat monitoring radiasi sinar X berbasis Arduino Uno, software maupun hardware. Tinjauan pustaka. Nah, ini salah satunya adalah radiasi. Ini ilmu tentang radiasi. Radiasi merupakan emisi dan perambatan energi melalui medium materi atau ruang dengan medium bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Sifat dari radiasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu radiasi pengion dan non-pengion. Untuk radiasi yang pengion itu dia dapat menyebabkan ionisasi bila berinteraksi dengan materi ataupun benda. Kalau yang non-ion ya berarti kebalikan ion pengion, dia tidak dapat menyebabkan ionisasi apabila berinteraksi dengan materi ataupun benda. Untuk contoh radiasi pengion ini adalah gelombang elektromagnetik atau yang biasa disebut sinar gamma dan sinar X, terus partikel bermuatan listrik yaitu sinyal alfa, beta, dan lain-lain. Dan partikel tidak bermuatan listrik, neutron, dan partikel antara. Nah, terus lalu dasar teori yang lain adalah sinar X. Sinar X ditemukan pertama kali oleh Roentgen pada tahun 1885. Cuman pada tahun itu penemuan sifat-sifatnya itu tidak dapat diketahui secara langsung karena sifat-sifat alamiahnya itu baru pada tahun 1912 ditemukannya sinar X dengan difraksi sinar X oleh kristal. Nanti itu akan dijelasin difraksi sinar X oleh kristal. Dia itu pembentukan sinar X. Lalu sinar X itu merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak dapat terlihat oleh mata serta daya tembus yang tinggi bila dibandingkan dengan cahaya tampak, sehingga dapat menembus beberapa lapis logam tebal bahkan tubuh manusia. Selain itu juga sinar X dapat menganalisis secara kualitatif, kuantitatif, dan kontrol kualitas pada bahan mentah zat padat. Nah, lalu ada tentang produksi sinar X. Produksi sinar X itu dihasilkan oleh sebuah generator yang disebut tabung sinar X. Tabung sinar X merupakan suatu alat penghasil elektron bebas dan elektron bebas itu dipercepat hingga akhirnya menabrak suatu target. Dari proses perlambatan elektron berkecepatan tinggi itu kan dari cepat diperlambat ya, akan menghasilkan sinar X terus menerus dan sinar X sesuai dengan target.
Nah, jadi ini kan cara produksinya. Nah, agar bahaya radiasi dapat terkendali, besarnya radiasi yang dipancarkan dalam produksi sinar X harusnya diatur agar tidak melebihi dosis. Nah, terus interaksi foton dengan materi ini lebih khusus. Sebenarnya ada banyak. Cuman untuk sekarang kita bahas dua, yaitu efek fotolistrik dan hamburan Compton. Nah, efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron orbital suatu atom karena interaksi dengan radiasi gamma. Berdasarkan teori, semakin besar ikatan antara elektron dan inti atom, maka semakin besar pula persentase terjadinya efek fotolistrik. Untuk rumus energinya adalah EK sama dengan HF kurang EB, dan apabila EB-nya kurang dari E, maka EK sama dengan HF atau sama dengan HC per lambda. Dengan ini bisa dilihat sendiri ya, EB energi foton, EK energi kinetik elektron, F frekuensi foton, dan H ketetapan Planck. Lalu ada hamburan Compton. Hamburan Compton terjadi antara foton dan sebuah elektron bebas yang terdapat pada kulit terluar sebuah atom. Apabila foton menumbuk elektron, maka berdasarkan hukum kekekalan momentum, tidak mungkin elektron akan dapat menyerap seluruh energi foton seperti pada efek fotolistrik. Foton akan menyerahkan sebagian energinya kepada elektron dan kemudian terhambur sebesar sudut K terhadap arahnya gerak foton datang yang digambarkan sebagai berikut. Jadi ini rumusnya ya, HF sama dengan HF per 1 plus HV per MC kuadrat dalam kurung 1 kurang cos theta. Dengan MC kuadrat sebagai energi diam dari elektron, sedangkan energi kinetik dari elektron terhambur adalah, ya ini bisa dilihat sendiri nih, EK kurang sama dengan HF kurang HF aksen sama dengan HF dalam kurung HV per MC kuadrat 1 kurang cos theta per 1 plus HV per MC kuadrat 1 min cos theta. Nah, lalu untuk dasar teorinya itu detektor sintilasi. Detektor sintilasi terdiri dari bahan sintilator yang berfungsi menghasilkan percikan cahaya apabila dikenai radiasi pengion. Mekanisme pendeteksian detektor ini dimulai dengan proses pengubahan radiasi yang mengenai detektor menjadi percikan cahaya di dalam bahan sintilator. Dilanjutkan dengan pengubahan percikan cahaya menjadi pulsa listrik di dalam tabung fotomultiplier. Nah, ini buat skema penggambaran detektor sintilasi, ada pita konduksi, pita valensi. Nah, ini ada proses eksitasi dan rekombinasi, terus ada masuk ke radiasi dan foton. Nah, jadi ini fungsinya buat menghasilkan percikan. Jadi ini lebih ke detektor radiasi. Lalu ini ada Arduino Uno. Arduino Uno itu merupakan salah satu microcontroller berbasis pada Atmega 28. Untuk versi terbaru dari board Arduino adalah Arduino Uno R3. Modul ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung microcontroller untuk bekerja. Tinggal colokan power ke power supply atau sambungkan melalui kabel USB ke PC, microcontroller tersebut sudah siap digunakan. Arduino Uno memiliki 14 pin digital input-output, terus 6 analog input, sebuah resonator keramik 16 MHz, koneksi USB, colokan power input, ECSP header, dan sebuah tombol reset. Ini untuk bentuk fisik Arduino Uno. Nah, lanjut ke metode penelitian. Untuk desain penelitian dari karya ilmiah ini adalah menggunakan desain penelitian deskriptif. Lalu untuk alur penelitiannya, ini mulai dan situ kita akan merancang perangkat keras dan merancang perangkat lunak. Ini dua proses. Setelah hardware atau perangkat keras berhasil berhasil dirancang, lanjut ke pengujian hardware. Apabila sudah sesuai, lanjut. Apabila tidak, ulang lagi. Lalu ini sebelahnya software. Jadi ini perancangan hardware dan software ini bersamaan. Nah, setelah merancang perangkat lunak software, diuji sesuai. Apabila tidak, balik ke perancangan. Apabila iya, lanjut ke upload software ke microcontroller. Apabila software sudah diupload ke microcontroller, lanjut ke pengujian matematis. Setelah ke pengujian matematis, lanjut ke pengujian keseluruhan.
Nah, setelah pengujian keseluruhan secara alat, lanjut ke pembandingan hasil alat dengan survei meter reguler atau survei meter yang biasa kita gunakan. Setelah itu lanjut ke kesimpulan, setelah itu selesai. Nah, untuk rancangan sistem sendiri, dalam perancangan dalam pembuatan alat monitor radiasi ini, tadi kita butuh perancangan hardware dan software. Untuk perancangan hardware-nya itu, kita akan merancang, lebih tepatnya perancangan detektor sinterasi NAI, perancangan rangkaian penyedia tegangan tinggi, perancangan rangkaian inverter, perancangan rangkaian pembentuk pulsa, perancangan rangkaian sistem minimum Arduino, dan rangkaian display. Dan untuk perancangan softwarenya itu akan dilakukan pada Arduino. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Nah, ini untuk blok diagramnya dari HV atau tegangan tinggi masuk ke scintillator NAI untuk untuk mendeteksi radiasi, dan dari situ pulsanya itu masuk ke inverter. Nah, inverter ini untuk dibalik lanjut ke pulse generator, pulsanya untuk diperhalus untuk diubah ke digital. Setelah itu agar dapat dibaca ke microcontroller Arduino Uno. Setelah itu dari situ akan ditampilkan pada LCD dan datanya disimpan di memori microcontroller tersebut. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya ya. Scintillator ini sebagai pengubah sinar radiasi menjadi pulsa listrik. Dia juga sebagai detektor radiasi. Dan untuk HV-nya ini sebagai penyuplai radiasi pengion melalui reaksi X-ray diffraction. Jadi HV ini sebagai penghasil radiasi. Lalu rangkaian inverter sebagai pembalik pulsa agar bisa dibaca situ oleh pulse generator. Dan pulse generator ini untuk mengubah pulsa analog menjadi pulsa digital, dan microcontroller Arduino Uno ini sebagai pembaca pulsa digital, memproses dan mengubah menjadi data, dan LCD sebagai layar penampil. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri adalah tadi udah dikasih tahu ya untuk prinsip kerjanya sembari menjelaskan tentang blok diagram. Lanjut ke flowchart software. Jadi software ini akan dibuat melalui Arduino Uno. Ya, ini ada start, inisiasi timer. Setelah inisiasi timer berhasil, lanjut ke tampilan LCD. Terus tekan tombol untuk memasukkan waktu dan cacah. Dan atur waktu. Jika tidak diatur, maka kembali lagi ke awal. Lebih tepatnya ke sebelum masukkan waktu cacah. Apabila iya, lanjut ke start. Jika iya, lanjut ke counter. Nah, jika tidak, balik lagi ke sebelum masukkan waktu cacah. Itu lanjut lagi ke proses pencacahan LCD hitung. Nah, ini prosesnya itu ditampilin di LCD ya, kayak misalnya processing. Ada apa? Tulisannya processing. Nah, situ lanjut ke stop counter, dan habis itu ke paparan. Nah, paparan ini display. Jadi lebih tepatnya seperti tampilan hasil. Nah, untuk habis itu dibaca dosisnya. Dosisnya ini ya dibaca. Apabila ingin dibaca, maka diubah dari paparan ini ke mRAD. Jadi satuan paparan itu diubah ke mRAD. Nah, apabila mau diulang, apabila mau diulang akan kembali ke sebelum masukkan waktu cacah. Apabila tidak, berarti stop. Nah, jadi kalau tidak dibaca dosis akan balik ke masukkan waktu cacah. Jadi ini perencanaan pembentukan software. Nah, ini program yang ditanamkan pada microcontroller tersebut berfungsi untuk menjalankan tugas utama sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Nah, untuk waktu dan penelitiannya rencananya sekitar Januari sampai Mei 2022 bertempatkan di kampus Poltekkes Jakarta 2 atau rumah. Nah, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang direncanakan itu metode kepustakaan, yaitu melakukan pengukuran terhadap hasil pembacaan alat, dan kita melakukan
dua pengumpulan data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif yang ditunjukkan yaitu pengujian rangkaian inverter dan rangkaian pembentuk pulsa, sedangkan data kuantitatifnya itu pengujian HVDC dengan dan tanpa beban atau menggunakan resistor, hasil pengujian pencacah dengan function generator, dan data pengujian kestabilan survei meter. Nah, ini untuk teknik analisis datanya, itu ada pengujian high voltage DC. Nah, pengujian high voltage DC ini dilakukan dua pengujian dengan sumber tegangan input yang berbeda. Satu menggunakan sumber tegangan rendah berupa regulator, dan satunya lagi menggunakan baterai 9 volt. Nah, terus setelah itu lanjut ke pengujian rangkaian inverter, itu agar dapat memproses pulsa positif karena rangkaian elektronik itu hanya dapat proses pulsa positif. Oleh karena itu perlu pulsa negatif itu akan diubah menjadi pulsa positif. Nah, ini tujuan inverter ya, berarti membalik pulsa. Setelah itu lanjut ke pengujian rangkaian pulse generator. Nah, tujuan pulse generator itu sebagai pembentuk pulsa yang berfungsi sebagai penguat dan pembentuk pulsa kotak, atau dalam istilah lainnya adalah pengubah data menjadi digital. Lanjut ke function generator, pengujian pencacah dengan function generator. Ini lebih tepatnya pengujian matematis atau pengujian microcontroller ya. Dan ini juga sebagai tolak ukur apabila alatnya ini udah bisa bekerja atau belum. Nah, yang terakhir itu adalah pengujian stabilan survei meter. Berarti ini dalam kata lain, ini adalah pengujian ketika alatnya sudah jadi. Nah, untuk jadwal kegiatannya ini, penyusunan judul dan proposal, ini yang biru. Berarti penyusunan judul dan proposal sekitar Juli dan Agustus. Pendaftaran proposal Juli-Agustus. Sidang proposal Juli-Agustus. Lalu PKL rumah sakit sekitar September-Oktober, PKL perusahaan November-Desember, dan pembuatan modul itu bareng. Lalu analisa data dan penyusunan laporan KTI atau skripsi itu sekitar bulan Januari sampai Februari. Lalu untuk pendaftaran sidang modul KTI atau skripsi itu Maret. Dan sidang Semhas itu Maret juga bareng, sama sekitar Maret sama April, dan sidang modul KTI itu April sampai Mei. Ya, cukup sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada pertanyaan mohon disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.